Bang Andri Sakti. Asoy, mantap. Ngobrol sebentar ya Bang ya. Boleh. Jadi ini podcast ngobrol sebentar. Bintang tamunya sih dari kemarin komik-komik yang agak lumayan ya. Baru kali ini komik lumayan. Bang, lu stand up mulai kapan Bang dulu Bang? Ingat gak? 2017. 2017. Apa yang membuat lu tiba-tiba tertarik gitu? Gua masuk stand up dah gitu apa? Nyokap gue meninggal. Serius Bang? Serius. Orang nyokapnya meninggal berkabung Bang, lu kenapa malah ingin melucu? Jadi gue tuh udah tahu stand up dari pertama kali stand up muncul, Pak. 2013. 2011. Taunya dari YouTube atau dari mana? Karena tahu dari Twitter, dari sosmed, karena Komedi Cafe Kemang itu deket sama Al Azhar Kemang. Oh. Dari tempat kerja gue. Berarti lu stand up yang Radit nyebar kemana-mana itu lu nonton? Enggak. Tapi tahu tempat itu? Tahu tempatnya, selalu gue lewatin kalau pergi pulang kerja. Tapi lu sendiri pernah nggak datang ke situ? Nggak pernah, Nggak karena pernah. gue nggak punya temen, takut lah datang ke kafe stand up untuk pertama kali sendiri tuh takut, Pak. Jangan-jangan lu nggak bisa cara belinya tuh ke kafe? Itu bisa jadi. Kayak gue juga gitu. Sama Bang. minder, sama takutnya kafe di Kemang mahal apa segala macam. Oh, takut juga ada. takut. Berarti kayak gue juga takut harga ya? Iya, itu juga karena dulu awal-awal kerja. Jadi gue udah tahu itu. Cuma gue kayak maju mundur buat ikut komunitas. Takut gue. Sampai Lama juga ya, dari Lama. 2013 ke 14 tadinya lu memutuskan untuk masuk. Sama bini gue juga melarang gue untuk ikut. Karena Takut gue nggak lucu. oh, Takut suaminya sedih nggak diketawain orang. tapi ya Bang ya, biasanya tuh ya yang selama gue tahu tuh nanya sama yang stand up, background dia tiba-tiba masuk komunitas tuh gara-gara dia merasa lucu di tongkrongan, akhirnya dia masuk ke dunia stand up comedy. Tapi lu gara-gara nyokap lu meninggal, itu korelasinya di mana? Bang? Gue emang dari awal pengen, Pak. Istri gue melarang, takut gue nggak lucu. Sampai akhirnya nyokap gue meninggal, terus itu jadi alasan gue jangan sampai gue meninggal tanpa pernah ngelakuin apa yang sebenarnya pengen gue lakuin dari dulu. Oh, itu ada Ada apa aja itunya. kali ya? Lu di akhiratnya setelah gue belum lucu ya. Ya. Jadi ngeliat itu, Oh, gue kayak kira alasannya trigger gini. gitu. Gue jangan sampai, maksudnya umur tuh nggak ada yang tahu, Bang. Betul, Bisa betul. jadi dekat, gue udah masuk ke liang lahat buat nguburin orang tua gue, bisa jadi nextnya giliran gue yang di dalam. Tapi gue belum. Gua kira tuh istri lu ngelarang lu stand up, nyokap lu ngelarang lu stand up. Enggak. Begitu nyokap lu meninggal, udahlah istri mah bisa gua tentang ya kan. Udahlah akhirnya gua gabung nih, orang yang ngehalangi gua udah nggak ada nih. Gua kira kayak gitu. Enggak, ini aja jadi terbuka ini gue buat berani nyoba sesuatu, dan gue yakinin istri gue. Dan Sampai akhirnya gue cepet, Pal, dapat ini, Pal. Mahal lucu, ingat gue. Iya, enggak, tapi dan kenapa Depok gitu? Ketika 2017 Ya, emang lu kan Depok. di Kemang. Ya Enggak, kan? itu Lu kerjanya doang. Oh, kerjanya doang. Gua kira Tinggal udah Depok. kayaknya dulu Jaksel belum ada ya terus gitu ya. Ada lah, nggak Udah tahu ada. sih gue. Kayaknya belum deh stand up Nggak tahu. Jaksel deh. Akhirnya lu nyari-nyari di Twitter ada di Depok. Emang gue udah tahu, Pal. Jadi gue tuh paham skenanya. Oh, di Depok nih ada nih. Udah di tahu gue, walaupun gue cuma Juliet. penikmat dari YouTube, penikmat dari itu. Bahkan gue pernah nonton secara langsung, gue nonton Sucinya G. Suci berapa tuh? 2 benar. Udah dapat segala informasi itu dari Twitter semua. Cara dapetin tiketnya segala Bener. macam. Datang gue ditanya dari mana, kan yang lain dari Jakbar, Iya, jadi ini gue datang komunitas. dari Depok. Al Azhar. Udah ada. Al-Azhar aja nonton stand up udah aneh ya. Harusnya kan nonton kajian Feliciao tuh zaman dulu ya kan Adi Jadi gue Hidayat. emang udah suka sama keseniannya. Akhirnya- Triggernya akhirnya nyokap gue meninggal, oh jangan sampai kita menyia-nyiakan, ya udah masuk. 2017 akhirnya lu memilih Depok masuk. Depok masuk, alhamdulillah. Apa perasaan lu ketika pertama kali masuk stand up di Depok, Bang? Karena open mic pertama gue pecah. Jadi yang lu rasakan seneng ya? Jadi senang, kedua dapat approve dari istri gue jadinya. Oh, ternyata lu bisa. Bisa gitu, ternyata dia bukan ngomong doang, karena gue bang, walaupun bukan yang paling lucu di tongkrongan, bukan yang paling, tapi gue suka Basicnya- komedi. Berarti basicnya emang suka stand up, Ya, bukan suka, karena bener. basic lu lucu di tongkrongan. Bukan. Karena kadang kalau yang merasa lucu di tongkrongan, begitu stand up open mic pertama, sumpah ngebom. Karena lucu di tongkrongan sama lucu yang stand up itu beda, beneran Beda, ya. Gua gitu soalnya ngelucu open mic pertama di Depok ngebom, Bang, gitu. Dan lu dulu open mic Depok bawa temen lu kalau nggak salah ya, Bang ya? Iya, karena gue takut. Itu teman Al Azhar gue Gue bawa. lupa namanya tuh. Gitu. Yang Cina itu lupa gue Oh itu juga, kalau itu ketemu di open mic. Oh, kalau lu bawa siapa dulu? Ada temen gue, dia nggak naik, cuma dia ngerekamin gue doang. Temen Iya, gue di Al Azhar, iya. temen kantornya, temenin gue dong. Sekali ternyata pas gue cobain, ternyata nggak semenakutkan itu. Ternyata Iya. di kepala gue kan, Karena lu mungkin kan itu di kepala semua orang ya, pertama kali open Karena- mic tuh pasti serem banget kan. lu ngajar apa di Al-Azhar? Di Al Azhar ini multimedia gue. Tapi mungkin udah sering ngomong di depan orang, presentasi gitu. Nggak bisa, Pak, gue, Pak. Iya. Cuma gue ngulik komedinya, Padi benar-benar. ngulik ininya. Enggak, padahal kadang-kadang kan secara tulisan udah lucu banget nih, Bang. Ah. Secara materi udah lucu, tapi kan cara kita membawakan di atas panggung
lihat mata penonton nusuk ke kita aja udah takut duluan, udah grogi duluan. Kalau gue kebalikannya, Pak. Lu seneng ya? Enggak, bukan kebalikannya. Kalau gue adalah karena gue tahu diri gue tuh nggak jago ngomong depan orang, gue akan bikin materi sebagus mungkin. Jadi dibacain datar aja udah lucu gitu loh. Iya. Jadi ya udah gue kulik di tulisannya. Emang gue suka ngulik. Berarti lu sebelum open mic emang benar-benar dipersiapkan, lu tulis dulu. Iya, karena gue kan sebelumnya juga kayak bikin komik, bikin cerita. Lu Jadi badanin. emang ada basic buat nulis gitu loh. Lu ingat gak sih Bang materi pertama lu gimana ya? Satu bit dah. Ingat gak? Gue tuh pas Idul Kurban, inget gue, deket-deket Idul Adha lah. Iya. Terus materi gue adalah gue tuh sebel sama Idul Kurban karena sekarang setiap kita jalan sekitar kita tuh bau gitu. Oh iya. Karena banyak kandang kambing, kandang sapi di mana-mana. Pernah waktu itu gue udah berangkat kerja, baju rapi, wangi, cakep, pas kena macet, nengok kiri pantat sapi. Iya, terus Mana ada bekas cupangannya lagi. Iya. Gila, hafal. Iya. Tapi dulu nggak gini kan? Tapi lucu banget itu, Bang. Iya. Gue nggak tahu emang waktu itu Depok kayaknya haus ketawa. Habis ketawa. Gua kan masuk 2016 ya, Andri masuk 2017 kayak Bener deh anjing, abang-abangan ini gue ya, orang abang-abangan. berpotensi nih kata gue. Gua kan langsung samperin lu atau gue DM lu ya Bang. Lu kan gak sih kayak Yang gue inget rantai nyamperin gue. Rantai setiap ada komika berpotensi selalu nyamperin ngasih support biar dia datang lagi gitu. Terus gue bilang ini, pokoknya dari materi itu gue udah nyinggung soal gimana kalau misalnya si kambing dan si sapi-sapi itu gue fitnah aja. Karena suka berhubungan, kambing sama kambing itu suka berhubungan gitu. Gue videoin, gue rekam, gue kasih lambe turah. Biar dia diboikot sama tempat-tempat penyembelihan hewan kurban. Diboikot di masjid-masjid, di musola. Akhirnya kambing-kambing stres dan ngelakuin apa aja buat hidup. Jual papeda di SD. Gila, kocak banget itu. Tapi aja. dulu kena ya. Kena banget itu. Seingat gue sih lu masuk open mic pertama, gue DM Bang, nggak tahu gue DM atau gue samperin itu Bang, lu lucu Bang, besok datang lagi tuh, lu berpotensi Bang. Gue kan selalu kayak gitu ngasihin orang kan, lu berpotensi besok open mic, dan lu semenjak itu datang mulu ya Bang ya. Jadi pokoknya yang gue suka dulu, gue tuh nulisnya ada nyenggol-nyenggolnya, Pal. Kayak yang materi kambing itu gue senggol ke waktu itu zaman dulu. Ini kambing mau ngojek tapi dia takut orderan pertamanya ngantar sound system. Takut jadi kambing guling. Karena di zaman itu ada tahu yang nganterin sound system di fitnah warga sampai dibakar. Jadi gue suka tuh ada kayak nyenggol-nyenggol sana sini. Politiknya. Nah, tapi gue memberanikan diri tuh lama, Pal, buat rutin, Pal. Gue tuh butuh seminggu, 2 minggu biar gue datang pakai materi baru. Oh iya. Karena gue nggak mau. Lu kayaknya seangkatannya Dimas bareng lu kan ya? Bener. Panggung bareng lu, dan itu sama ini si orang Cina itu. Iya, siapa namanya adalah Koedi. Sekarang udah jadi ini alumni Masterchef dia. Iya, benar, influencer makanan. Kalau udah banyak. Dia dulu juga sempat open mic ya Bang ya? Sempet sama Abdi gue bareng. Sama Abdi bareng. Cuma Abdi pergi-pergian dan fokus lagi tuh kemarin 2020. Baru masuk lagi. Pokoknya pas Bang Andri masuk tuh kata gue, wah ini berpotensi nih. Dan itu terbukti gitu ya Bang ya. Setelah itu lu juara POC 2 ya kan? Pokoknya yang pertama kali gue ingat adalah gue langsung Maha Lucu, Pal. Iya, lu langsung Maha Lucu tuh. Maha Lucu tuh gue. Itu dulu abisnya kan lu Vicky terus siapa ya Bang? Lewatin orang tuh kayaknya. Lewatin gua, lewatin Viking, lewatin Jabadi, ada Gicoy, banyak lah. Ya udah dari situ gue kayak lumayan lah, maksudnya ada yang kenal di luar-luar. Lu tuh ibaratnya Igen zaman sekarang Bang. Iya, bisa jadi. Tapi Igen masuk dengan basic dia sekolah Bang, lulusan. Kalau lu benar-benar orang yang belajar otodidak, masuk terus tiba-tiba ngulik sendiri. Apa sih namanya? Lucu gitu, dapet gitu. Ya kan, emang suka ngulik sih. Lu internal POC 2. POC 2, POC 3. POC 3 gue juara 2 kan. Juara 2 sama Tulus. Juara satunya Tulus ya kan. Terus lu Maha Lucu. Terus apa lagi ya Bang ya? Gue sempat ikut ini, Pal, Subi. Lu tau Subi berapa? 10 besar ya? Kalau nggak salah ya? Nah, gue 6, Pal, satu lagi kalau gue lolos gue masuk 3 besar tuh. Aduh, kan yang keluar 2-2 ya? Iya, keluarnya 3-3 tuh, 3-3, 6, nyari dari 6 nyari 3. Gue kan udah keluar. Dari 6 gua sama dibuang 3. Karena di grup gue tinggal gue lawan Ronaldo. Oh iya. Ini Aldo yang akhirnya yang final siapa sih ya? Tulus, Ali Akbar, Tulus. Ali Akbar. Berdua doang Bang. Berdua. Lah kata lu dari 6 dia. Terus sama Aldo. Tapi Aldo keluar di 3 besar. Jadi finalnya berdua tuh, Tulus lawan. Dari 6 jadi 3. Dari 3. Nah, dari 3 2. Jadi 2. Aduh, sayang banget ya Bang ya. Sayang, tapi ya udah, maksudnya proses belajar, Pal. Iya, tapi itu kompetisi panjang juga sih. Kompetisi panjang karena target gua
Suci Pal emang Suci. Pal. Susah banget Pal. Dan lomba yang maksudnya sekali selesai juga dulu lu sering menang ya Bang ya? Ya gue suka Ingat gua di Blok M lu juara 3 tuh ya kan? Iya. Ada gua Ebel anjir lawan-lawannya orang pada kagak puasa, Bang Andri puasa, gua puasa. Dan gua masih kakiku kalah sama Ebel anjir. Ebel masih Ebel pede lucu-lucunya banget tuh. itu. Ebel juara 1, Kiki juara 2, lu juara 3. Lu hafal ya? Pal? Ingat jurinya Sukron Jamal, Putra Batinama, satu lagi lupa gua. Iya. Terus lu lomba di mana lagi Bang ya selain itu Bang yang Ini satu kali selesai? yang gua nempel di kepala gua adalah lombanya audisi opener Panji. Oh iya. Nah, dari situ Panji notice gua tuh. Juara 3 gua, juara satunya Rere kan akhirnya Rere opener di Jakarta. Juara 2-nya Putra, juara 3 dari situ Panji notice gua. Lu jadi opener di Akhirnya di show berikutnya yang di Komodo iya susah banget tuh soalnya Mas Panji aduh namanya. gua diminta jadi opener di Balikpapan. Dan Nah, itu sempat tertunda padahal ya Bang ya. benar karena sebelum Covid tadinya lama tuh ke tunda gara-gara Covid. Sampai sepatu lu jual ya anjir gue gitu. Gila, kok lu tahu? Sepatu baksonya dijual anjir. Dan itu tuh pencapaian terbesar Bang. Iya, pencapaian Kayak tertinggi sih gua. Jadi opener tuh kayak aduh Iya sih. sikut-sikutan banget tapi berhasil gitu, berhasil. Tapi itu sempat bikin gua ini, Pal. Kayak gua malu nggak ya mulai dari bawah lagi kalau udah nyampe sini dan itu mengganggu gua sih. Lu kehilangan momentum gak sih gara-gara itu Iya, habis kelamaan. corona kelamaan Iya, jadi baru itu? lama momentum. Makanya gue sekarang mengiyakan ya udah mulai dari bawah juga nggak apa-apa. Sekarang gue udah mulai ikut lomba-lomba lagi. Kayak jebret kemarin gue ikut walaupun nggak lolos ya, tapi ya udah ikut-ikut lagi aja. Berbaurnya biar ke notice aja. Turun lagi aja nggak apa-apa. Iya, nggak Ego apa-apa. itu Iya kayak lu dulu udah komedi Fana Menoy lah. nggak apa-apa iya bener Fana anjir. ya nggak sih? Iya bener-bener. Kita kayak ngerasa kita udah jago, udah hebat, padahal mah belum apa-apa. stand up tuh merata Bang sebenarnya. Rata sebenarnya Lu karena lucu ya pada hari itu aja udah. bener lu beneran bisa ya. kalah sama anak baru hari ini juga bisa kan. Iya. Tapi mimpi gue satu paling Apa? Pal. Suci Pak mimpi gue Pak. Iya. Susah banget cuma dapat golden yang lo pakai foto di grup. Iya anjir. Gue tapi pernah Bang naik panggung suci Bang. Ngapain? Pas foto sama Firja pas dia juara 2. Iya. Ya, lo nonton. Semua pasti kayak kalau gue targetnya 3 Bang, Jamure udah ya kan, Suci sama stand up fest gitu. Oh, gitu. Suci terakhir, stand up fest dulu baru Suci gitu. Entah kapan kan nggak ada batasannya kan maksudnya. Iya benar. Nah, kalau berusaha terus kan masih. Kalau masuk berusaha terus mas saya di umur 35 apa 38 gue nggak naik Suci kan kayak kebangetan gitu Bang. 40 Iya kan? mungkin. Bisa tapi kan Jangan berhenti maksudnya. iya. Ya, menurut gua stand up itu adalah seni, bukan seni cepet-cepetan Pak, tapi Iya. seni panjang-panjangan umur. Panjang-panjangan umur. Karena banyak komik yang meledak dulu, tiba-tiba udah nggak stand up Udah lagi. nggak ada, betul. Banyak banget kan komik-komik yang udah nggak stand up. Karena Ya. komik-komik yang bertahan sampai hari ini, ya itu berarti emang kecintaannya sama stand up yang Betul. perlu Dan kita- jujur gue dulu ngeliat lu malah kayak bakalah ini orang paling bentar lagi juga ngilang gitu. Emang Maksudnya suka ternyata lu awet gitu sampai sekarang. Gua suka sama stand up aja gue. Gue tuh sering banget kayak nandain orang yang open mic wah lucu nih. Paling Kayak ini. bentar lagi juga Kalau hilang di kerja nih. Di Depok itu Mike, lucu banget kan. Lucu banget. ya kan? Hilang. Hilang karena karir film ya kan, Ha-ha. sama kuliah di luar negeri. Cuma kayak gue ngiranya tuh ini bapak-bapak paling kalau 3 tahun juga fokus ngurus anak nih pasti ternyata panjang gitu. Ya, Dan karena gue suka ada stand up rencana ya. nggak ada rencana sampai kapan jalanin aja Bang ya. Oh, sampai mati gue. Kayak jabat dia sama gue stand up Iya, tapi jangan pasrah berjuang maksudnya. Makanya gue tuh suka sama kayak lu kerja keras, Pal. Iya. Kerja kerasnya yang pengen gue contoh. tetap stand up aja gitu. Nggak malu gitu maksudnya. Iya. Ya udah. Nggak malu Ya tapi gue ntar siang so paginya masih ngojek lu sendiri saksi. kok bisa mutur ke Iya. Jawa Barat, Eh, paginya masih ngojek tuh bisa. dan ini Bang ya, Tuh bisa. lu selain jadi opener gitu juga udah beberapa kali bikin show ya. Pertama yang show sama senior tuh sama Patra ya kan bikin Ya, dua anak cukup. Sekarang Benar, bubar ya? benar. Masih ada grupnya Iya, soalnya itu mah cuma belum jalan. bukan grup ya Bang ya. Show doang ya. Iya, tapi sebenarnya ada ininya. Pernah 2 kali kita ada follow up ininya, ada follow up acaranya. Tapi nggak jadi. Nah, pernah Pak bikin di waktu Covid bikin di Comika komedi apa ya? Pokoknya virtual gitu, nggak ada Iya. penontonnya. Jadi show-nya udah pernah 2 kali. Dan mungkin kalau ada rezeki ada umur mah bisa ada reuninya. Iya, Monggo, bikin Ustaz. lagi 2 anak. Belum ada yang nambah lagi kan 3. Belum. Kalau ada yang nambah 3 kan di-kick lah ya. Ya.
ya 2 anak cukup lah, itu pengalaman gue juga tuh, maksudnya jadi ngebuka ke teman-teman, jadi gue jadi openernya Patra dari situ, gue jadi kenal sama senior. Ya kayaknya lu cukup dikenal juga deh Bang sama komika Iya. Komika mah. Yang, Ya, karena yang atas-atas lah, ya, karena pertama sering konten sama Keling sama Harry, iya, keliling kesini-sini juga, ya kan. keliling Pal. Kalau gue juga benar, yang bikin kita dikenal tuh keliling sama sering lomba sih menurut gua tuh. Iya, Kayak makanya gitu. gue juga ngincar itu. Menurut gue Igen tuh ngerubah pandangan gue sama stand up sekarang. Karena Igen, karena ngelihat dia sebegitu ikut rajinnya lomba. ikut lomba, gue jadi kayak, ih kenapa ya gue ada ego, Iya. nggak mau, Iya, ikut benar, aja, benar. kenapa? Padahal ikut aja, benar. Ikut Pal, yuk, ikut. Iya, ntar kalau ada lomba lagi Bang. Asik. Cuman kalau yang hadiah 500.000 malu. Oh, Malu kalau kalah. Malu kalau kalah kan? Iya, kalau udah pasti menang mah nggak apa-apa. Nah, terakhir lu ini Bang, ada pengen apa setelah ini di stand up? Mungkin mau bikin show kah atau mau Gue tuh pengen rencana, kalau jadi nih ya, ada rencana pengen bikin yang sama Harry sama Yuda, bikin show stand up-nya lah tapi maksudnya. 30-an. Tema 30 nanti bisa kayak Bram lah, maksudnya ada podcastnya, mungkin ada stand up-nya. Podcastnya kan ada di YouTube ya. Karena Podcastnya lu bahas 30-an tapi kontennya kebanyakan sindir-sindir politik. ada Bang. politik. Itu maksudnya Karena kata emang gue gak jadi kagak berkorelasi Bang. jadi ada dua ini. Kadang-kadang kita sekarang lagi ngejar yang 30 nih Iya. konten-kontennya. Jadi ya udah, kalau ada politik yang lagi seru dibahas, yang 30 dibahas, karena emang umur 30-an melek politik, Pak. Menurut gue gitu, kayak gue bingungnya. Ini di YouTube brandingnya umur 30-an tapi di konten brandingnya senggol-senggol politik gitu. Makanya pas di konten sekarang udah mulai shifting ke 30-an. Nah, gue tuh pengen bikin ada show-nya. Kenapa? Biar nggak ini Pak, nggak ngejar 5 menit buat stand up fest doang. Oh. Sayang gitu kalau ngejar cuma 5 menit kan. Tapi ya sayang, stand up kan 5 menit yang terbaik gitu Bang. Iya, jadi gue mending ngejar, kan harus di materi baru kan. Gue ngejar yang lain yang bisa 15 menit, 30 menit. Nanti dari situ diserap jadi 5 menit. Bisa 20 menitan bertiga itu, dan gue yakin sih udah dapat penonton lah, ibarat ngejar cuma 300 penonton mah dari follower kalian bisa gitu. Ya udah sih, sama ini sih lama-lama iri juga ya lihat teman-teman bikin spesial ya. Iya bener, Gue iri sih, maksudnya spesial kecil-kecil juga. nggak apa-apa gitu. Iya, iri, tapi ya lihat nanti dah. Yang Kadang- penting tetap stand up. Tapi kita harus berangkat bukan dari kayak iri-irian Bang, berangkat dari emang kita pengen bikin. Gua kemarin Jabari juga ngajak. bukan iri ya, apa ya? Kepengenan, Pak. Kepenginan, benar-benar. Kayak kepengenan aja. Kayak kemarin gue juga diajak sama Jabadi berdua gitu, kayaknya ntar aja deh Jab gitu. Jab udah siap buat bikin poster gitu. Cuma karena gue takutnya target penontonnya Jabadi sama gue beda gitu. Kata Jabadi nggak apa-apa, beda-beda tipis kita. Emang target Jabadi berapa? Maunya target penonton apa? Jabadi kan penontonnya komedinya Jabadi ya kan? Iya bener. Tapi kan mirip lah sama lu lah. Iya mirip sih. Masih ada absurd-absurdnya juga. Absurd-absurdnya, makanya gue Cuma pengen. dia absurd murni sih emang. Gue mau bikin cuman masih ngantri banget Jab, ini ada Vicky, ada Kicuy gitu-gitu. Karena gue lihat ya udah itu yang se levelan kita lah maksudnya lah. Betul. Yang bikin itu. Udah berarti intinya lu stand up nggak ada rencana kayak gue berhentinya di umur 40 gue bakal berhenti itu enggak ya Bang ya? Serius lu? Enggak, gua kira lu bakal ada rencana-rencana gitu, nggak ada ya. Pak. Pokoknya Pak. jalan terus ya. Panji aja udah tua kayak gitu masih stand up. Pokoknya ibaratnya kita ngikutin kayak benda di sungai aja, kita ngikutin alirnya aja ya Bang ya. Ya jangan, ntar Jangan ya, nyenggol tai. kayak iya bener juga ya. Jangan. Ya intinya lu jalanin aja dengan sepenuh hati aja stand up gitu ya. Karena cinta sama kesenian ya, Pal. Lu cinta duitnya apa cinta stand up-nya? Dua-duanya Bang. Kesiniannya Bang. Kalau lu cinta duitnya tuh, kalau duitnya nggak dapet, stand up-nya nggak Enggak, lanjut dong. gua stand up imbang sih kayaknya sih. Nah. Bahkan gue misal stand up nih, bayaran kecil pun masih gua ambil gitu. Ya karena butuh ya. Ya enggak sih, karena seninya aja. Gua Iya, seni. kalau cuman mandang uangnya doang, uang bisa gua cari Bener, uang bisa tempat yang nyari. lain. Karena emang kita kan pada akhirnya kebanyakan komika punya yang masih ini ya, yang masih mencoba naik ya, masih punya pekerjaan di luar stand up. Ya udah, berarti dikejar siapa tahu nanti gua, lu dan yang lain juga bisa hidup dari Kita stand punya up. kolam sendiri kok Bang. Ya udah gitu aja Bang ya. Terima kasih Bang. Terima kasih, Ngobrol Pak. sebentar nih. Jangan-jangan belum record nih. Panjang sih.